Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak laporkan anggaran dana kampanye, 5 partai politik disanksi diskualifikasi oleh KPU pada 14 kabupaten kota di pemilu mendatang. Berawal dari saling tantang di media sosial, tawuran antar geng pecah di Salatiga, salah satu anggota geng babak belur. Kasus demam berdarah di Sragen kembali menelan korban. Kali ini anak berusia 5,5 tahun. Warga Secang Kabupaten Magelang menemukan mayat remaja yang menggunakan helm di sisi selokan. Mayat tersebut adalah seorang pelajar SMP yang diduga ikut dalam tawuran antar kelompok. Mayat seorang remaja ditemukan di sisi selokan daerah Dusun Gembongan, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Magelang, Selasa pagi. Saat ditemukan, mayat masih menggunakan helm. Saat diperiksa, tak ditemukan identitas apapun. Korban akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk divisum. Namun, warga menuturkan pada Senin malam di kawasan Kecamatan Secang ada tawuran antar kelompok remaja. Tawuran itu dihalau warga sehingga kedua kelompok berpindah. Tadi malam ada info lagi, kumpul-kumpul di pertigaan Kali Bening. Terus sama remaja kami diusir lari ke arah barat. Terus tepatnya di depan pondok diusir lagi sama orang pondok, terus terjadi keributan di sini. Terus sudah telepon Polsek Secang. Terus setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing karena sudah ada polisi datang. Jam berapa? Sekitar jam 11:30. Setelah divisum, polisi memastikan mayat remaja yang menggunakan helm adalah seorang pelajar SMP. Dari hasil pemeriksaan dokter RSUD Muntilan, kematian korban karena sejumlah luka dan pendarahan hebat. Polisi memastikan remaja itu adalah salah satu pelajar yang ikut tawuran pada Senin malam. Seperti biasa yang sudah umum seperti minggu kemarin itu, kita juga baru ungkap tawuran antar remaja, kalau saya bilang seperti itu. Ada tantangan melalui WA, melalui BA di Instagram Live, gitu. Untuk korban sendiri ada berapa nanti? Korban kita identifikasikan sudah ada dua korban. Yang pertama yang di Payaman itu sudah meninggal dunia. Kemudian korban anak yang kedua kita evakuasi itu di Puskesmas Secang, kemudian dirujuk. Itu kita amankan di wilayah Krian. Selain satu korban meninggal dunia, polisi juga terima laporan seorang pelajar lain berusia 16 tahun yang juga terluka karena kejadian yang sama. Korban kini menjalani perawatan di salah satu rumah sakit yang berada di Magelang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Tawuran antara geng terjadi di Jalan Lingkar Selatan, Kota Salatiga. Tawuran itu dipicu karena saling tantang di media sosial. Pengeroyokan ini terjadi pada 26 Januari di Jalan Lingkar Selatan, Kota Salatiga. Korban dihajar oleh sekelompok orang hingga babak belur dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Polisi akhirnya menangkap para pelaku yang ternyata datang dari 2 geng. Tak hanya orang dewasa, anggota geng juga ada yang masih anak-anak. Dari tangan para pelaku, polisi menyita belasan senjata tajam yang digunakan untuk tawuran serta sepeda motor. Tawuran antar geng ini berawal dari saling tantang di media sosial. Geng KBTM Kalibuk Ketakan Mundur dari Kota Salatiga dan geng Meksiko asal Getasan Kabupaten Semarang bersepakat untuk tawuran di Taman Kota, Jalan Lingkar Selatan, Salatiga. Namun malam itu geng Meksiko tidak datang. Di waktu yang sama geng KBTM bertemu dengan geng dari Ambarawa yang berjumlah 20 orang. Akhirnya saling serang pun terjadi sampai seorang anggota KBTM jadi korban mengeroyokan karena jatuh dari motor. Dan menyampaikan bahwa kejadian di Jembatan Sumur itu sebenarnya mereka sudah janjian mau tawuran dengan kelompok Meksiko atau Kopeng.
di JFS. Tapi ketika mereka sampai di TKP itu, ternyata mereka ketemu sejumlah 20 orang, bukan kelompok Meksiko, tapi adalah kelompok lainnya. Bertemu dengan yang mengendarai sepeda, ada 9 sepeda motor. Kemudian kelompok KBTM menyerang kelompok tersebut dengan senjata tajam. Kemudian kelompoknya melarikan diri ke arah jembatan, dikejarlah oleh kelompok KBTM ini. Setiba di bawah jembatan Sumut, kelompok kedua ini balik menyerang. Dan saudara Diki ini ketika mencoba melarikan diri, dia ternyata terjatuh, akhirnya dikeroyoklah oleh kelompok yang balik menyerang ini. Tersangka terpancing karena keduanya pernah saling ejek di media sosial. Tujuannya untuk berkumpul-kumpul. Cari musuh? Enggak, cari musuhnya enggak. Terus nantangnya mas? Di mana mas? Di sini ditantang media sosial Instagram. Berarti tantang-tantangan lewat IG? Ya. Musuhnya sudah punya musuh di mana saja mas? Musuh siapa? Musuh KBTM di mana saja? Sekitar Salatiga dan Ambarawa. Tak hanya seorang anggota geng yang terluka, warga sipil yang merupakan satpam gudang yang sedang pulang ke rumah juga ikut jadi korban bentrokan antar geng. Kini para pelaku diancam dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam dan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Seorang pemuda di Kota Semarang ditangkap warga usai melecehkan seorang pelajar di pinggir jalan. Di harapan petugas, pelaku mengaku kerap melecehkan pelajar atau karyawan yang berjalan sendiri di jalan. Tepat di Jalan Barito Raya, Semarang Timur, seorang pria terekam berbuat tak senonoh dengan meremas payudara seorang pelajar di tepi jalan. Korban yang melawan dengan berteriak itu menarik perhatian warga sekitar. Pelaku panik dan berusaha kabur tetapi terjatuh karena menabrak mobil. Pelaku yang berusia 25 tahun ternyata dalam kondisi mabuk saat beraksi. Warga langsung menyerahkan pelaku ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku pernah melakukan aksi serupa hingga 8 kali. Salah satunya di Jalan Gajah Gayam Sari. Polisi menduga pelaku ada kelainan seksual. Merusak kesopanan di muka umum adalah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 jam 12.45 dan jam 15.30. Karena untuk pelaku ini di hari yang sama melakukan perbuatan yang sama dengan korban yang berbeda. Kemudian untuk TKP-nya ada di Jalan Gajah Raya dan juga Jalan Barito samping SMK Dr. Cipto Semarang. Pelaku mengaku menyasar pelajar sekolah dan karyawan yang berjalan sendirian di tepi jalan. Penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polrestabes Semarang terus memeriksa tersangka. Polisi menghimbau warga yang pernah jadi korban segera melapor. Kini pelaku dijerat pasal 280 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.